Shalom saudara, kembali lagi di Connected in Jesus. Kita akan sama-sama menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat-Nya dan mendengarkan isi hatinya. Terima kasih Tuhan, Kau beserta dengan kami. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa. Dalam lemah Kau setia, Kau cahaya hidupku. Engkau kuatkan aku bertahan, Engkau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata. Dalam lemah Kau sempurna, Kau cahaya hidupku. Engkau kuatkan aku bertahan,
bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikuti Yesus, itulah kesukaan hati. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Oh, mengikuti Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiringi Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam Connected in Jesus. Connected in Jesus, kita harus terhubung dengan Yesus setiap hari. Dari pagi sampai malam, sepanjang kehidupan kita terkonek dengan Yesus. Maka kita akan ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemenangan, ada pikiran-pikiran yang positif, yang terus beri kita kekuatan. Karena kalau kita terputus dengan Yesus, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam Yohanes 15 ayat 5, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Barang siapa tinggal dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Jadi kita harus tinggal dalam Yesus terus untuk melekat dengan Yesus. Dan kita akan berbuah banyak. Buah banyak bukan berarti buah-buah berkat saja, tapi buah-buah roh dalam kehidupan kita. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, saat ini, mari kita sama-sama satu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang hidup, Anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan kami, Yesus Kristus. Saat ini kami datang tersungkur di bawah kaki-Mu, Tuhan Yesus. Kami ingin mendengarkan firman-Mu. Puaskan kami dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini terus mendidik kami dalam kebenaran, menyatakan kesalahan-kesalahan kami, menyembuhkan sakit penyakit kami. Firman-Mu berkuasa, apa yang Kau suruh, dia akan berhasil apa yang Kau suruhkan. Dia akan melaksanakan apa yang Kau kehendaki. Dan tidak akan kembali dengan sia-sia, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah Engkau, berbicaralah Engkau,
pakai bibir mulut hamba-Mu ini. Biarlah Roh-Mu yang berbicara melalui bibir mulut hamba-Mu ini. Hamba-Mu terbatas Tuhan Yesus Kristus. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu. Biarlah Engkau yang di depan kami. Biarlah Engkau yang makin besar, kami makin kecil. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat online siap mendengarkan firman-Mu, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Haleluya. Ada sukacita terus, amin. Kita harus terus bersukacita. Setiap hari itu harinya Tuhan. Setiap hari, hari berkat, hari mujizat, hari kemenangan, hari kesembuhan, hari sukacita, hari mujizat. Setiap hari perkatakan kata-kata itu biar kita makin diberkati. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Yesusku ajaib, Yesusku dahsyat. Haleluya. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya namanya kita diselamatkan. Hanya nama Yesus yang menyelamatkan kita. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita buka sama-sama Galatia 5 ayat 22-23. Masih menyangkut buah-buah roh ini, ada 9 buah roh. Dan saat ini tentang buah roh kebaikan. Galatia 5 ayat 22-23. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Haleluya, puji Tuhan. Guys, jangan lupa juga share link live streaming ini biar menjadi berkat buat teman-teman komunitasmu, saudaramu, keluargamu, siapapun itu. Mari bagikan, share pada mereka yang membutuhkan firman Tuhan, untuk mendengar firman Tuhan, diberikan kekuatan untuk mereka makin datang sungguh-sungguh pada Yesus. Amin. Dan ketik di kolom chat, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Guys, anak muda masa kini sangat takut tentunya pada penolakan atau fear of rejection. Untuk bertahan hidup di sekolah, kampus atau kantor, kita mengadopsi budaya people pleaser, mencari validasi atau menyenangkan semua orang. Kita ingin dicap sebagai orang yang nice atau asik. Saat teman-teman di tongkrongan menertawakan lelucon yang merendahkan perempuan atau agama, kita ikut tertawa supaya tidak dibilang kaku. Saat teman sekantormu mengajak manipulasi nota anggaran, kita diam saja dan ikut tanda tangan supaya tidak dibilang sok suci. Kita berkompromi dengan hal-hal yang salah semata-mata untuk diterima di pergaulan. Kita kehilangan tulang punggung moralitas kita. Pernahkah guys menemukan sebuah patung atau mainan action figure yang kelihatannya sangat bagus dari luar, catnya mengkilap, tapi begitu kamu mendirikan, mainan itu selalu jatuh. Kenapa? Karena mainan itu tidak punya tulang punggung, dalamnya kosong dan lembek. Banyak anak muda Kristen zaman sekarang ini mirip seperti mainan itu. Di gereja kelihatan rohani sekali, tapi begitu lepas ke dunia nyata, bertemu dengan bos yang korup, teman yang mengajak menyontek, atau pergaulan bebas, mereka langsung bengkok dan ikut-ikutan arus. Mereka tidak punya tulang punggung moral. Benih yang ditanam diambil oleh iblis dan mereka murtad. Mengenal firman tidak ada dalam hati mereka. Alasan utamanya hanya satu: kita takut menjadi musuh dunia, kita takut dibilang aneh, kita takut di cancel. Guys, teman-teman, jika kita selalu setuju dengan semua orang dan tidak pernah memiliki gesekan dengan nilai-nilai dunia yang rusak ini, berarti ada yang salah dalam dirimu. Terang dan gelap itu pasti akan bergesekan. Daging dan roh itu bertentangan. Hari ini mari kita bangun kembali prinsip kita. Mari kita belajar berani, meskipun kita berarti tidak akan populer atau tidak akan disukai atau dijauhi teman-teman. Kita harus berani jadi yang benar. Amen. Nah, tema khotbah saya atau poin utama yaitu menghidupi kebaikan. Menghidupi kebaikan. Bagaimana caranya berhenti berkompromi dan mulai membangun integritas yang tak tergoyahkan? Yang pertama, berhentilah jadi nice, mulailah jadi good. Galatia 1 ayat 10. Galatia 1 ayat 10, mari kita baca. Galatia 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Ada perbedaan yang besar antara menjadi orang yang nice dan orang yang good. Orang yang nice
akan membiarkan sahabatnya mabuk-mabukan setiap malam karena dia tidak mau merusak suasana. Orang yang good akan menyita kunci motormu, kunci sahabatmu, dan menegurnya dengan keras karena dia tak peduli pada nyawa sahabatnya pada saat engkau sedang dalam kondisi mabuk. Itu adalah bedanya orang nice dan good. Jadi orang benar kadang berarti kita akan dibenci semua orang. Itu menegaskan bahwa identitas kita sebagai hamba Kristus mencerahkan kita untuk berhenti mencari kesukaan manusia, tapi mencari kesukaan Allah. Kita tidak ditugaskan untuk ke dunia ini untuk memenangkan karena konteks popularitas. Kita harus kehilangan pertemanan yang toksik demi apa? Demi mempertahankan iman dan kesucian kita. Relakanlah, lebih baik kehilangan teman, lebih baik engkau kalah di dunia ini, kehilangan teman di dunia ini, daripada kehilangan perkenanan Allah. Itu yang berbahaya. Lebih baik engkau kalah, jauhi teman-temanmu, kalah di dunia ini, daripada engkau kalah dalam perkenanan Allah, dalam perkenanan Yesus. Amen. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Poin yang kedua, yaitu berani menjadi anomali di tengah mayoritas. Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Logika dunia modern kali ini berkata, kalau semua orang melakukannya, berarti itu hal yang wajar. Semua orang kok nonton film bajakan, wajarlah. Hubungan seks sebelum nikah, wajar semua melakukannya, Pak Pendeta. Semua mahasiswa bayar joki kok untuk kerjaan tugas, wajarlah. Semua pasangan kok nginep bareng sebelum nikah, wajarlah. Firman Tuhan dengan tegas memutus logika. Catat ini. Kebenaran tidak ditentukan oleh hasil voting mayoritas. Catat ini. Logika yang rusak ini. Kebenaran tidak ditentukan oleh hasil voting mayoritas. Meskipun seluruh dunia sepakat bahwa kebohongan itu wajar, tapi tetap itu dosa di mata Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk menjadi anomali, sebuah proses dan menjadi yang berbeda dengan orang lain. Saat semua orang lain berbelok ke kiri menuju kehancuran, buah roh kebaikan dalam kita akan berani untuk berdiri sendirian dan tetap berjalan lurus ke kanan. Jadi serupa dengan Kristus, jangan serupa dengan dunia ini. Jadi agen perubahan. Haleluya. Poin yang ketiga yang terakhir, integritas, kebaikan yang tidak membutuhkan penonton. Amsal 10 ayat 9. Amsal 10 ayat 9. Amsal 10 ayat 9. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Di era vlog dan media sosial ini, anak muda dilatih untuk hanya melakukan hal yang benar. Ketika ada yang melihat kamera menyala, tapi sejatinya diuji tempat yang paling sunyi. Apa itu integritas? Integritas adalah memilih untuk tetap jujur dan benar. Bahkan ketika kita tidak memiliki jaminan 100% bahwa kita tidak akan ketahuan jika kita berbuat curang. Integritas adalah mengembalikan kembalian kasir yang berlebihan, padahal kasirnya tidak sadar. Integritas adalah tetap setia pada kekudusan matamu, pada pasanganmu, saat kamu sendirian di kamar dengan koneksi internet yang kencang. Orang yang jalannya berliku-liku, suka kompromi, suka berbuat hal-hal yang Tuhan tidak berkenan, itulah orang-orang fasik. Mengenal Tuhan tapi tidak taat pada perintah-perintah Tuhan. Orang-orang yang selalu hidup dalam kecemasan karena takut topengnya terbongkar. Tapi orang yang betul-betul takut Tuhan akan memiliki jalan yang aman, damai, dan bisa tidur nyenyak setiap malam tanpa rasa takut. Mari guys, dunia ini sudah terlalu penuh dengan bunglon. Orang-orang yang mengubah warna moralitas mereka tergantung pada siapa yang sedang mereka temui. Dunia tidak butuh lebih banyak bunglon. Dunia butuh lebih banyak batu karang. Jadilah batu karang itu. Jadilah pemuda-pemudi itu yang memiliki tulang punggung moral yang kokoh, yang tidak akan bengkok hanya karena tekanan,
makanan teman sebayamu atau tren yang sedang viral. Ingat selalu, integritas adalah melakukan hal yang benar. Melakukan hal yang benar, bahkan ketika tidak ada satu orang pun yang melihat engkau. Jangan cuma jadi orang yang menyenangkan, tapi jadilah orang yang benar. Hiduplah sedemikian rupa, sehingga dunia melihat engkau serupa dengan Kristus. Mereka sudah tahu siapa engkau sebenarnya. Engkau harus berintegritas. Amin. Puji Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan malam hari ini mengubah kita. Integritas adalah melakukan hal yang benar, bahkan ketika tidak ada seorang pun yang melihat engkau harus tetap berintegritas. Haleluya. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita selalu berdoa sekaligus untuk perjumpaan kita dalam Connected Yesus malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu. Hari ini membawa kami yang seringkali pengecut ke hadapan-Mu. Kami mengaku seringkali kami lebih takut pada penilaian teman-teman kami daripada takut akan Engkau, Tuhan Yesus. Kami berkompromi atas dosa, kami diam melihat ketidakadilan, dan kami ikut-ikutan melakukan hal yang salah semata-mata agar kami diterima dan kami tidak dijauhi. Ampuni kelalaian kami, Tuhan Yesus Kristus. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu dan bangkitkanlah buah roh untuk kebaikan dalam batin kami. Berikan kami tulang punggung moral yang kuat, berikan kami keberanian untuk berkata tidak pada pergaulan yang buruk, sehingga kami memiliki kekuatan untuk menjadi anomali demi kebenaran-Mu. Ajar kami untuk memiliki integritas yang murni, melakukan hal yang benar, bisa terang maupun di tempat yang paling gelap sekalipun. Haleluya, puji Tuhan. Mau berdoa Jumat online saat ini yang sedang menyaksikan kami, yang saat ini dalam kondisi sakit, dokter medis telah memvonis engkau tidak lama lagi kau hidup, penyakitmu tidak bisa sembuhkan. Percayalah, malam ini apapun jenis penyakitmu, apapun nama penyakitmu, Yesus yang adalah dokter di atas segala dokter, nama di atas segala nama, apapun nama penyakitmu, saat ini juga Tuhan Yesus menyembuhkan engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus dari Nazaret, Tuhan Yesus menyembuhkan engkau. Dalam nama Yesus Kristus, sembuh, sembuh, sembuh. Yesus bertanya pada engkau, mau kau sembuh? Katakan, aku mau Tuhan sembuh. Yesus bertanya pada engkau, percayakah engkau? Percaya Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kau mau aku lakukan padamu? Katakan, aku mau kau menyembuhkan aku, Tuhan Yesus Kristus. Perkataan yang sama dari tahun yang lalu, malam ini menyembuhkan engkau seketika ini juga. Dalam nama Yesus, sembuh, sembuh, sembuh. Tuhan berkati pekerjaanmu, pendidikanmu, usaha-usahamu, keluargamu. Tuhan berkati apapun yang kau kerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil dari sekarang sampai Maranatha, sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Diberkatilah semua yang kau kerjakan. Tuhan Yesus berikan berkat-berkat yang melimpah. Tuhan Yesus berikan kau damai sejahtera. Mari kita menutup doa kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Sampai jumpa besok Connected in Jesus. Tuhan Yesus berkati. Amin. Saya yakin kebenaran firman Tuhan memberkati kita semua hari ini. Dan biar pujian ini menjadi doa kita, bahwa biar kita setia sampai akhir. Karena kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di hidup kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat
setia